Al-Quran menyebut petir dengan istilah ar-ra'du, sementara kilat dengan sebutan al-barqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam As-Suyuti mengatakan, ar-ra'du artinya malaikat yang bertugas mengatur awan, sedangkan kilat berasal dari cambuk malaikat untuk menggiring awan mendung. Seseorang pernah bertanya pada Nabi SAW tentang ar-ra'du atau petir. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, ar-ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan, dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Petir seperti yang kita kenal saat ini adalah suara benturan zat-zat awan akibat adanya tekanan udara dalam awan. Keterangan ini tidaklah kontradiksi dengan keterangan hadis Rasulullah SAW, karena ar-ra'du, petir atau guruh dalam berbagai bentuk katanya merupakan gerakan. Penjelasan Ibnu Taimiyah menarik untuk disimak. Gerakan yang ada mengharuskan keluarnya suara, sementara para malaikatlah yang menggerakkan atau mengarah awan. Mereka memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Seluruh gerakan yang terjadi di alam atas dan alam bawah yang mengaturnya adalah para malaikat. Bukankah suara manusia juga berasal dari benturan anggota-anggota tubuh lainnya? Benturan kedua bibirnya, lidahnya, gigi-giginya, anak lidah dan tenggorokan. Dengan begitu, manusia bertasbih kepada Rabb-nya. Jika begitu, petir adalah suara menghardik awan. Menurut kepercayaan kuno, petir diartikan sebagai dewa langit yang sedang murka. Sedang orang Yunani menganggap petir dikuasai oleh dewa perang Mars. Dan dalam kepercayaan Jawa kuno, petir dipegang oleh Ki Ageng Selo. Sehingga kalau terdengar petir, mulut langsung komat kamit meminta keselamatan. Dulu, orang-orang Arab merasa takut bila melihat petir. Apalagi bangsa Arab kuno dari bangsa Thamud pernah merasakan pedihnya azab Allah melalui sambaran petir. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ketika kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat menemui titik terang, kita kembali dikejutkan dengan kasus pembunuhan Dufi, laki-laki yang ditemukan di drum terjadi. Menilik kondisi jasad korban, pembunuhan ini dilakukan secara kejam dan sadis. Di Mampang, Jakarta Selatan, pembunuhan seorang wanita pemandu karaoke lagi-lagi juga mengejutkan masyarakat. Pembunuhan demi pembunuhan terus menghiasi media massa, seakan menjadi kasus rutin yang ditangani kepolisian. Fakta mengejutkan datang dari kepolisian bahwa dalam 9 bulan terakhir setidaknya telah terjadi sekitar 500 kasus pembunuhan di tanah air. Angka yang sangat fantastis dan mengerikan. Kita pun kaum muslim tentu tak habis pikir, bagaimana mungkin tindakan pembunuhan yang jelas-jelas perkara paling serius dalam agama ini terjadi dalam jumlah yang fantastis. Ini persoalan serius dalam syariat agama. Siapapun korbannya sekalipun non-muslim, kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang besar. Apalagi jika korbannya seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan nyawa kaum muslim, bahkan lebih berharga dari lenyapnya dunia. Abdullah bin Amr menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang muslim tanpa alasan yang hak. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, pembunuhan seorang muslim lebih berat di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. As-Sindi menegaskan bahwa ucapan Rasul SAW dalam hadis ini menunjukkan betapa besar dan seriusnya masalah pembunuhan dan betapa mengerikan tindak kejahatan ini.
Dunia merupakan perkara yang besar menurut makhluk Allah. Lenyapnya dunia bagi makhluk adalah perkara yang besar sesuai dengan kadar besarnya dunia. Karena itu jika dikatakan lenyapnya dunia lebih ringan dari pembunuhan seorang muslim, maka akan memberi pengertian betapa besar dan seriusnya pembunuhan seorang muslim, betapa mengerikan, betapa tercela, dan betapa buruknya pembunuhan seorang muslim, sehingga tidak cukup untuk digambarkan dengan kata-kata. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW sedang tawaf mengelilingi Ka'bah seraya bersabda, 'Alangkah baiknya engkau dan alangkah harumnya aromamu. Alangkah agungnya engkau dan agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggaman tangannya. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kamu, baik menyangkut harta maupun darahnya.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Ka'bah merupakan simbol Islam terbesar yang ada saat ini. Seluruh kaum muslim diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah dalam setiap solatnya. Solat di sekitar Ka'bah dilipat gandakan pahalanya, sehingga lebih tinggi daripada semua tempat yang ada di muka bumi, lebih tinggi daripada solat di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, apalagi masjid-masjid lainnya. Hajar Aswad yang menempel di dinding Ka'bah adalah satu-satunya batu yang secara tersurat disunnahkan untuk kita cium. Meski demikian agungnya kedudukan dan kehormatan Ka'bah, kehormatan seorang mukmin berikut kehormatan darahnya dan hartanya tetap lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah sendiri. Meningkatnya angka pembunuhan kembali mengingatkan apa yang telah disampaikan Nabi SAW 14 abad silam, bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan yang sekaligus menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-haraj." Para sahabat bertanya, apa al-haraj itu? Nabi SAW menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga darah kaum muslim dimanapun berada. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW memerintahkan agar kamar anak laki-laki dan anak perempuan dipisahkan satu sama lain. Dalam sabdanya, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah jika enggan melakukan sholat bila telah berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, "Bila anak-anak kalian telah berusia 7 tahun, maka pisahkanlah kasur mereka." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Padahal sesama saudara kandung adalah mahram. Seharusnya aturannya tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan aturan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lalu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan? Bagaimana pula jika hal ini tidak bisa dilakukan karena rumahnya hanya memiliki satu kamar untuk anak-anak? Memang anak laki-laki dan perempuan sebagai saudara kandung adalah mahram, sehingga dalam hal menutup aurat, saudara perempuan masih boleh terlihat sebagian anggota tubuhnya seperti rambut dan tangannya, sesuai firman Allah, "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Meski begitu, Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan ketika mereka telah baligh, kira-kira ketika telah memasuki umur 7 hingga 10 tahun atau ketika telah muncul tanda-tanda baligh. Hal ini untuk menghindari timbulnya fitnah, sebab syahwat bisa menyerang siapa saja, hingga ke sesama saudara kandung sekalipun. Maka, mencegah terjadinya hal tersebut tentu lebih baik dilakukan. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa menurut para imam, memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan hukumnya wajib.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Artinya, anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh berkumpul di satu tempat tidur. Lalu bagaimana jika kondisi rumah hanya punya satu kamar untuk anak-anak? Intinya, Rasulullah memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika memungkinkan, mereka diberi kamar masing-masing agar lebih aman dari fitnah. Tapi jika tidak memungkinkan, misalnya karena ketersediaan kamar terbatas, maka boleh saja ditempatkan dalam satu kamar, namun kasurnya tetap dipisah. Sebagian ulama juga mengatakan aturan etika dalam rumah ini tidak hanya berlaku pada sesama anak, melainkan antara anak dengan orang tuanya pun sebaiknya mulai dipisah tempat tidur ketika sang anak sudah balik. Dan jika ingin masuk ke kamar orang tuanya, anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran Surah An-Nur ayat 59. Menurut Al-Auza'i, ayat ini menjelaskan bahwa anak yang sudah balik wajib meminta izin setiap kali ingin menemui orang tuanya di kamar. Sementara anak yang belum balik hanya diharuskan meminta izin di 3 waktu tertentu, yaitu sebelum subuh, selepas zuhur, dan setelah isya. Hal ini karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu mayoritas orang beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak, laki-laki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu." Al-Quran Surah An-Nur ayat 58. Wallahu a'lam bis-shawab. Kehamilan merupakan masa yang sangat dinanti-nanti oleh pasangan suami istri. Selepas mereka melangsungkan acara pernikahan, tentu mereka akan sangat mendambakan keturunan. Sebagaimana salah satu tujuan agung dari pernikahan adalah untuk mendapatkan generasi penerus. Waktu mendapatkan keturunan berbeda-beda bagi setiap pasangan. Ada yang baru menikah tapi langsung mendapat kabar bahwa sang istri hamil. Ada juga yang harus menunggu bertahun-tahun setelah pernikahan baru dikaruniai anak. Tapi intinya, kehadiran anak merupakan sesuatu yang dinanti setiap pasangan yang telah menikah. Lalu apa saja amalan yang hendaknya dilakukan agar mendapatkan keturunan yang soleh? Beberapa amalan dan doa yang bisa Anda praktekkan agar istri cepat hamil dan punya anak di antaranya. Pertama, berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri, mendapatkan keturunan yang baik, taat dan soleh. Rasulullah SAW mengajarkan doa agar dibaca sebelum berhubungan suami istri. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari campur tangan syaitan, dan jauhkan pula syaitan dari apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Mengapa harus membaca doa ini? Nabi SAW bersabda, "Jika di antara kalian berjima seraya berdoa, wahai Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari campur tangan syaitan, dan jauhkan pula syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Maka jika ditentukan bagi mereka anak, tak akan diperangkap oleh syaitan selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, amalkan doa para nabi. Sebab nabi merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa mereka mustajab. Dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa doa yang dibaca para nabi dalam meminta keturunan yang baik dan soleh. Misalnya, doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbi habli minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100. Kemudian doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya,
Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 38. Atau dengan membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Bagi suami istri yang berdoa agar cepat punya anak, sebaiknya juga memperhatikan waktu-waktu yang utama dalam berdoa. Seperti berdoa di antara azan dan iqamah, menjelang buka puasa, selepas sholat 5 waktu, doa di hari Jumat, atau sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Selain waktu berdoa, hendaknya juga memperhatikan tempat berdoa. Misalnya berdoa di tanah suci ketika melaksanakan haji atau umrah, bisa menjadi tempat yang utama dalam berdoa. Selain itu, tidak ada salahnya juga meminta agar orang-orang terdekat membantu mendoakan agar cepat mendapat anak, terutama meminta kepada ibu atau orang tua agar didoakan, karena salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa ibu kepada anaknya. Ketiga, perbanyak amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebaikan dan suka kepada hambanya yang melakukan amal kebaikan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyukai seorang hamba, maka segala permintaan dan kebutuhan hamba tersebut pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu, untuk melengkapi doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Allah, seseorang harusnya memperbanyak amal kebaikannya. Bentuk-bentuk amal kebaikan sangat banyak dan beragam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada amal kebaikan yang walaupun itu kecil namun konsisten dilakukan. Suami istri yang belum mempunyai anak bisa melaksanakan amal kebaikan seperti puasa sunnah Senin Kamis, merutinkan bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Bisa juga dengan memelihara anak yatim dan amalan-amalan sunnah lain guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, juga harus disertai dengan prasangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka seorang hamba kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Muttafaqun alaih. Keempat, bersungguh-sungguh dalam ikhtiar dan usaha. Untuk mempunyai anak, seseorang hendaknya juga menuntaskan usaha dan ikhtiarnya kepada Allah. Bentuk usaha dan ikhtiar yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan medis. Sebaiknya pasangan suami istri memeriksakan dan memastikan kesuburan mereka kepada dokter, serta melaksanakan program-program yang bisa mempercepat kehamilan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan sehat yang bisa menunjang kehamilan. Hubungan suami istri juga perlu diperhatikan sebagai upaya agar istri cepat hamil. Hubungan suami dan istri hendaknya dilakukan pada saat masa subur istri, sesuai dengan anjuran ahli medis. Semua ini adalah upaya ikhtiar atau usaha sungguh-sungguh yang harus dilewati agar bisa cepat mendapat anak. Kelima, tawakal dan sabar. Setelah melakukan segala usaha dan doa, seseorang juga dianjurkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti berputus asa atau berhenti melakukan usaha. Namun, wujud tawakal adalah berbaik sangka kepada Allah setelah melakukan usaha, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana bagi hambanya. Wallahu a'lam. Anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Namun tak sedikit masyarakat yang selalu mengharap memiliki anak laki-laki sebagai penerus kehormatan keluarga. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan janji Allah yang luar biasa pada orang tua yang memiliki anak perempuan dalam sabdanya,
Barang siapa yang merawat 2 anak gadis hingga akil baligh, maka ia datang pada hari kiamat, sedangkan saya dan dia seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, memberikan nafkah dan bersabar terhadap mereka dan dalam segala urusannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai 2 anak putri, kemudian berbuat baik kepada keduanya, kecuali keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian hadis menjelaskan bahwa pembalasan surga itu juga diperuntukkan bagi laki-laki yang memelihara saudara-saudara perempuannya atau 2 saudara perempuannya. Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa pembalasan ilahi ini diperuntukkan juga bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya 1. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak wanita, kemudian bersabar atas tinggal mereka, kesusahan mereka, dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya kepada mereka. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana jika 2 anak wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, iya, 2 anak wanita juga. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika 1 anak wanita? Nabi menjawab, 1 juga. Hadis riwayat Hakim. Urwah bin Zubair mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya bahwa ada seorang wanita dengan membawa 2 orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta, tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut. Lantas wanita tersebut membagi 2 kurma itu dan diberikannya kepada anak perempuannya. Setelah itu dia berdiri dan pergi. Kemudian Nabi SAW datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Mendengar cerita Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan, lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan nas-nas yang tegas dan kabar gembira yang terus diulang-ulang ini, maka kelahiran anak wanita merupakan anugerah luar biasa. Bukanlah beban yang mesti ditakuti, bukan pula sebuah kenistaan yang dihindari, akan tetapi merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan dan dicari, karena dia merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya yang besar. Agama yang sempurna ini juga memberikan gambaran tentang pengungkapan sikap kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagi umat beliau melalui pergaulannya dengan putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi SAW dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah. Aisyah berkata lagi, biasanya apabila Nabi SAW melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang kepadanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggamit tangannya hingga beliau dudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi SAW datang kepadanya, maka Fatimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya lalu menciumnya. Sahih Adabul Mufrad. Seorang anak perempuan di hati ayahnya telah memiliki posisi yang terhormat sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW terhadap putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menjadikannya marah, berarti dia menjadikan aku marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Qatadah Al-Ansari menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Menurut keterangan Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, jika Rasulullah SAW sujud, Umamah diletakkannya, dan jika beliau berdiri, Umamah digendongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menukil dari Al-Fakhani, tampaknya rahasia mengapa Rasulullah SAW menggendong Umamah dalam sholat
adalah untuk mengubah kebiasaan dan tradisi orang Arab yang tidak suka pada anak perempuan dan tidak mau menggendongnya. Lalu Nabi SAW mengubah kebiasaan mereka bahkan dalam kondisi sholat untuk lebih tegas menentang kebiasaan mereka. Keterangan dengan perbuatan lebih kuat daripada keterangan dengan perkataan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa beramal soleh dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.